yang mana tadi beliau telah menjelaskan bagaimana substansi daripada bid'ah sesuai dengan kitab Fatawa Al-Hadithiyah karya dari Imam Ibnu Hajar. Kita tahu Ibnu Hajar itu adalah dari kalangan Ashabina Asy-Syafi'iyah. Sedikit banyak beliau mengikuti pendapat-pendapat yang dikutip dari beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, karena beliau itu termasuk dari ulama yang berstatus nabir, atau beliau sebagai status orang yang mempunyai pemikiran yang sangat begitu luas. Kalau berbicara tentang masalah itu, saya tadi itu menyimak sekelumit terkait penjelasan tentang masalah konteks bid'ah yang berada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Tentang masalah bid'ah. Cuman saran saya kalau membahas itu yang ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah itu dibahas secara detail dan kemudian dikaji dari awal sampai akhir. Bagaimana tentang masalah pembagian bid'ah dan substansi daripada bid'ah min haitsu syar'iyyah dan kemudian min haitsu al-lughawiyah, dari sudut pandang bagaimana secara syariat dan kemudian bagaimana secara lughawiyah. Karena apa? Karena itu semuanya beristidlal atau berargumentasi daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari persoalan ini tentang masalah pembagian bid'ah yang disampaikan oleh para ulama, perlu kiranya untuk kita memahami satu persatu bagaimana para ulama ketika memberikan pembagian tersebut, dan bagaimana para ulama ketika tidak mau memberikan pembagian tentang masalah bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah. Jadi kan seperti itu persoalannya. Dari berbagai sudut pandang perbedaan antara aswaja dan kemudian manhaj salaf, itu pasti ada titik temu dan persoalannya harus diselesaikan, itu pasti bisa. Jadi seperti itu kalau kita mau berbicara tentang masalah kitab yang menyebutkan tentang masalah konsep bid'ah dalam Ibnu Hajar. Ini saya buka juga kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita tahu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjadi rujukan dari kalangan kiai, kalangan para ulama. Karena apa? Karena nuansa keilmuannya itu sangat bagus, karena munadharahnya itu bagus. Ketika ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan kemudian dengan Imam Romli, itu ada perselisihan para ulama. Ada sebagian kelompok yang menyatakan bahwa ketika perselisihan antara Ibnu Hajar dengan Ar-Romli, maka yang didahulukan Ibnu Hajar. Ada juga dari kalangan ulama yang menyatakan ketika Ibnu Hajar bertentangan dengan Imam Ar-Romli, maka yang didahulukan adalah Imam Ar-Romli. Imam Ar-Romli dan kemudian Imam Ibnu Hajar ini sama-sama kuat dalam wawasan dan juga dalam keilmuan cara memahami konteks fikih yang sebenarnya. Jadi saya tertarik kalau tadi itu kok nuansanya kurang begitu baik ya, karena apapun yang menjadi persoalan, kalau kita ingin mudzakarah atau musyawarah atau diskusi dengan baik tanpa dengan narasi hal-hal yang menjatuhkan, maka itu baik, terkecuali nanti ada nuansa-nuansa menjatuhkan, itu tidak baik. Jadi seperti itu. Dan sebagai pengantar, mohon maaf kepada beliau-beliau, mungkin yang tahu saya adalah beliau Sultan Mataram. Tadi juga saya juga live tadi. Apapun yang menjadi perbedaan, apapun yang menjadi soal pemikiran yang tidak sama, saran saya tidak perlu untuk mendiskreditkan dan apalagi menjatuhkan dan apalagi mengomentari yang kurang baik apa yang telah dinyatakan seseorang yang mana pernyataan tersebut tidak disepakati. Kalau saya kontekstualkan, kalau saya tasawurkan atau saya ijrokkan,
tentang masalah bid'ah. Oke, Anda tidak sepakat dengan bid'ah hasanah, tidak perlu untuk mengolok-olok orang yang mempunyai prinsip ada pembagian atau taksimul ulama tentang masalah bid'ah. Jadi seperti itu. Itu sebagai pengantar bagi saya. Untuk kata kunci dalam kitab Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah tentang bid'ah, ini saya buka juga kitabnya. Karena saya senang ketika membicarakan sesuai dengan konteks kajian kitab. Bukan narasi-narasi terjemahan ataupun narasi-narasi yang tanpa literatur dan ataupun dengan narasi-narasi yang tanpa mengikuti apa yang menjadi metodologi para ulama untuk mengkaji hadis. Mohon maaf dari beliau Sultan Mataram, mohon didekatkan ada kata kunci apa itu yang perlu dikritisi dan kemudian kita pahami tentang masalah konteks bid'ah. Ini saya buka kitab juga. Bisa di open kamera Om Kojlut. Untuk om kamera enggak bisa karena saya cuman iseng-iseng saja untuk berbagi keilmuan, jadi tidak bisa ya. Jadi gini permasalahannya ya. Jadi yang mengaku bid'ah hasanah itu ingin dihargai, tapi tidak mau menunjukkan perkataan ulama tersebut. Ya. Maksudnya? Misalnya Imam Romli mengatakan tahlilan hukumnya adalah bid'ah hasanah. Mohon maaf. Terawih menurut. Bentar. Tadi antum udah panjang lebar ya ngomongnya ya. Cuma dikit aja supaya paham gitu. Ya, supaya paham ya. Jadi di mana letak clash-nya itu ya? Clash-nya. Jadi ketika saya dulu aswaja, kemudian saya dikatakan bahwa saya bersikeras dulu mengatakan Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah hasanah. Jadi apa yang kami lakukannya adalah bid'ah hasanah. Termasuk sholat tarawih itu adalah bid'ah hasanah secara syariat, bukan secara lugawi. Ya. Lantas saya ditanya, ulama antum yang mengatakan secara syariat bid'atun syar'iyyah itu mana begitu? Katanya antum bilang Ibnu Hajar. Mana? Tulisan mana gitu? Ibnu Hajar mengatakan bid'ah syar'iyyah. Ternyata dilihatkan saya bid'ah lugawiyah. Terus di sini juga sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Sama yang sudah kita baca bersama. Ini kalau sama Om Kojlut kan ini udah dibaca ini kemarin. Jadi hampir bukan dia saja Om Kojlut ini yang sudah baca. Jadi hampir semua. Ada Safrizal, ada siapa, hampir disuruh kita cari kan, udah dicarikan begitu. Sudah banyak. Artinya itu, ya. Artinya dulu saya katakan bahwa qaulu Umar ini adalah syariat. Tidak mungkin Umar itu berbicara secara lugawiyah gitu. Kan hanya awalnya kenapa sampai orang ribut-ribut gara-gara itu Romli yang mengatakan emangnya Umar ini dosen bahasa. Itu dari itu Romli. Pertama kali yang mengatakan begitu. Dipakailah dalil oleh aswaja bawah karena singa aswaja yang ngomong. Karena saya bilang dari tadi belum pernah saya melihat yang menerangkan kepada umat aswaja ini loh kata ulama seperti ini yang mengatakan bahwa kalau Umar ini secara bid'ah ya, bid'ah hasanah, ini loh nih tulisannya nih bid'ah hasanah gitu kan. Nah itu makanya saya katakan tadi, antum mengatakan mazhab Syafi'i itu atau mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah, saya mau lihat kitab antum. Qala Syafi'iyyu ya annal bid'ah bid'atani, seperti itu. Kita mau lihat itu kitab antum itu mana gitu. Oke. Nah, jadi pentingnya kejujuran di sini. Sudah selesai. Jadi bukan harus istilahnya hargai dong kami. Kami ini kami ini mengatakan bid'ah hasanah, antum mengatakan dolalah, nggak apa-apa, bukan permasalahan di sana. Permasalahannya ini kita ini umat Islam. Terus semuanya ingin menjadi ahli sunnah, ini tunjukkan kepada umat. Ini yang namanya ahli sunnah itu seperti ini, definisinya seperti ini, ulamanya mengatakan itu seperti ini, begitu. Coba dibacakan. Jadi orang paham kita.
Coba dibacakan dari awal. Bisa dibacakan kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Sebentar lagi saya akan menyambung beberapa prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Saya suka kalau kita ingin spesifik membahas tentang masalah konteks bid'ah, dan dari bid'ah itu sendiri lahirnya beberapa amaliyah. Saya suka, tapi cuman harus kita spesifik, tidak kemana-mana pembahasan itu dalam persoalan prinsip yang dinyatakan Imam Ibnu Hajar. Bisa dibacakan dari awal. Jadi begini. Ya, dibaca dari awal. Jadi karena sudah dinaikkan Fakhrul Razi, kalau saya sendiri tidak saya naikkan kalau di umum saya begitu. Dan memang kan sudah saya katakan, saya tak akan membahas ini karena udah final bagi saya dengan Aswaja. Tapi kan ini pembahasan dari 10 kali pun saya baca, ya kitab-kitab saya baca tuh, Aswaja itu nggak berubah. Maka saya bilang, kalau Aswaja itu memang sungguh-sungguh dia mau belajar, dia jadi salafi. Ya. Coba dibacakan dalam kitab itu, kitab Fatawa Al-Hadithiyah, agar tidak ada sesuatu yang menjadi kecemburuan sosial. Coba dibacakan. Ya, kalau ini tadi dibuka karena beliau itu mengatakan di dalam mazhab Syafi'i. Coba dibacakan saja. Coba dibacakan. Saya akan juga meneliti. Ayo, Anda udah bukakan, antum baca ya. Enggak, dibacakan. Antum baca, silakan. Agar tidak menjadi hal-hal yang pro kontra ini yang berimbas sesuatu cemohon dan juga saling hujat menghujat. Coba dibaca dari awal. Ini bukan saling menghujat. Jadi ini dikeluarkan kitab ini. Ya, semua kan sudah tahu tadi ya. Jadi anak ini dari subuh. Ngisi nih kita ngomong kitab ini. Iya, coba dibacakan saja. Sekarang ana bantu antum yang tidak punya kitab, ana bantu kan Aswaja rata-rata seperti itu. Iya, dia tiba-tiba santai-santai gitu, tiba-tiba kita sudah dibukakan kitab halaman. Soalnya gini, Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab Fatawa Al-Hadithiyah, juga mempunyai kitab Fatawal Kubro Al-Fiqhiyah. Itu madhabnya Imam Syafi'i. Kalau kita ingin konsisten di dalam keilmuan, pastinya ketika Ibnu Hajar itu bermadhab Syafi'i, maka pastinya apa yang menjadi sikap dari Al-Imam Asy-Syafi'i, terkecuali nanti ada hal-hal yang qaul yang kecualikan oleh beliau Al-Imam Syafi'i, pasti Ibnu Hajar mengikuti dengan sesuai furu'iyah. Itu pasti. Di antaranya adalah ketika Ibnu Hajar ketika Imam Syafi'i membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah ataupun bid'ah madmumah, pasti Ibnu Hajar itu sama. Kalau perlu bukti saya akan bacakan dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah juga. Jadi kalau kita memahami teks redaksi kitab itu, jangan dibaca apa yang kita inginkan, sesuai dengan persoalan yang menjadi kebutuhan kita masing-masing, agar ada titik terang. Kita sudah membaca, termasuk yang anak kemarin antum sendiri yang baca nih, ya anak talibin antum baca dari awal sampai akhir. Kemudian juga kita yang membahas, kita bahas yang ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Bisa dibacakan ya. Baik, supaya paham. Kemarin antum sendiri juga sudah baca nih dari awal sampai akhir. Nah, saya cukup mengetahui tentang Aswaja itu. Jadi pertama kan jangan baca yang sesuai yang antum maksud. Kenapa kita to the point? Pertama itu waktu. Kita itu efisiensi waktu. Kemudian yang kedua yang mana yang memang mau dibahas seperti itu. Makanya ditunjukkan langsung yang ini, ya. Nah, kawan Aswaja minta, jangan dari sini, coba dari awal. Antum baca dari awal sampai akhir, tidak ada yang menyatakan itu adalah bid'ah hasanah. Satu pun tidak ada kalimat bid'ah hasanah dalam kitab tersebut. Sekarang kitab ini yang dikatakan tadi bid'ah, di mana katanya ada bid'ah lugawiyah gitu, perkataan Umar. Ini disebutkan bid'ah lugawiyah.
Ya, ditunjukkan. apalagi Kalau mau baca nanti sampai dari awal, misal kalau mau baca silakan, apa apa nih awalnya ya. baca. Nggak mungkin lah kalau dibaca dari awal sini ya malam-malam begini Jadi begini. ya. Jadi Kalau mau kalau baca silahkan mungkin Jadi baca. begini, dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah saya bacakan ya. Saya bacakan dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah agar tidak salah memahami. Karena apa? Karena dalam kitab tersebut jalurnya dari mazhab Syafi'i. Syafi'i itu membagi, ada yang bid'ah hasanah dan kemudian bid'ah sayyi'ah. Bisa dicek, bukan dalam halaman itu. Saya itu sudah baca bolak-balik kitab Fatwa Al-Hadisiyah. Saya suka Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu punya kitab Fatwa Al-Hadisiyah, Fatwa Al-Kubro, dan kemudian Fathul Jawad. Dan beliau itu termasuk guru dari kitab Fathul Mu'in yang disyarahi kitab I'anah At-Thalibin. Ibnu Hajar mempunyai guru namanya Syekh Zakaria Ansori. Dalam kitab Kalau tersebut dari kemarin saya juga bacakan sama dulu aja. ya. Sebentar. Wahal wa qaulu sa'il nafa'anallahu bihi. Wahal al-ijtima'u lil bid'ai al-mubahah jaiz, jawabuhu na'am jaiz. Ini ada pembagian. Qala al-Izzubnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala, al-bid'ah fi'lu ma lam yuhad fi ahdin nabi wa tanqasimu ila khamsati ahkamin. Ini juga mengutip apa yang menjadi prinsip dari Izzuddin bin Abdissalam. Jadi para orang-orang yang tidak mau tentang masalah bid'ah hasanah dan kemudian mengkaitkan Izzuddin bin Abdissalam itu salah memahami. Qala al-Izzubnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala, al-bid'ah fi'lu ma lam yuhad fi ahdin nabi, bahwa yang namanya bid'ah itu melakukan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah. Watang qasimu ila khamsati ahkamin, dan bid'ah itu terbagi terhadap 5 hukum, yakni al-wujub wan nadab ila akhirih. Wa tariqatu ma'rifati dzalika. Nah, ini antu radu al-bid'atu ala qawaidis syar'i fa ayyu hukmin dakhalat fihi fahiya minhu. Faminal bid'ai al-wajibati ta'allumun nahwi alladhi yufhamu bihi al-Qur'an was sunnah. Wa minal bid'a al-muharramati madhabu nahwil qadariyah. Wa minal bid'a al-manduba ihdatsu nahwil madaris wal ijtima' li sholati tarawih. Kalau kita konsisten dalam kitab Fatwa Kubro Al-Fiqhiyah, karena Ibnu Hajar juga satu pemikiran dengan masalah taksimul bid'ah, dan itu juga diambil dari qaulul Izzuddin bin Abdissalam yang secara teksnya kurang difahami oleh seseorang yang tidak mau mengatakan bid'ah itu ada hasanah. Juga dalam kitab Mafahim karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jangan loncat dulu. Iya, sebentar. Konsentrasi. Antum tadi bahas kitab apa? Yang mana? Itu Fatwa Al-Hadisiyah, itu yang tadi itu. Pada halaman berapa kan, ini sama kan? Halaman berapa? Insya Allah tidak sama cetakannya. Halaman berapa? Cetakannya tidak sama. Ya, ini cetakan DKI. Terus antum cetakan mana? Lokal. Cetakan lokal maksudnya Indonesia. Ya. Innalillahi. Jadi gitu, kalau kita mau prinsipnya. Jadi ya enggak apa-apa deh, antum oke lah, oke. Jadi gitu. Antum memakai cetakan lokal nggak apa-apa, tapi antum on cam-kan kita nanti bid'ah yang dibagi menjadi 5 itu seperti apa. Dan di zamannya Ibnu Hajar Al-Haytami ada kematian. Ya. Tolong antum tunjukkan ya tahlilan tahlilan masuk bid'ah apa ya, satu. Kemudian yang kedua misal tarawih. Ini kok lari ke tahlilan lagi. Tahlilan kan kemarin kan sudah selesai saya bincang-bincang dengan jenengan. Contoh ya. Mungkin alangkah eloknya contoh daripada bid'ah yang 5 itu. Mungkin alangkah eloknya itu yang ada di kitab itu tentang masalah bid'ah itu dibacakan. Kan enak. Dibacakan itu bagaimana? Kan enak.
Coba dibaca. Saya akan juga menjelaskan bagaimana prinsip para ulama yang sebenarnya yang dibahas oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi Tadi itu antum belum belum prinsipnya yang antum jelaskan. Tadi itu antum telah menjelaskan tentang yang 5 itu ya. Ya enggak, tadi pembagian itu daripada kan bid'ah. tadi sebelum saya naik itu membahas tentang masalah konteks yang ditarik kepada Al-Izzuddin bin Abdissalam. Jadi saya tertarik Izzuddin bin Abdissalam. Enggak ada. Tadi, Tarik ke sana enggak ada. tadi itu jenengan itu. Jadi itu saya hanya Tentang membuktikan masalah bid'ah. kepada Jadi seperti sebentar. itu, ya. Saya tadi kenapa buka ini? Sebenarnya saya tadi mau tidur gitu kan. Ya, Nah, tapi karena dia mengatakan pertama saya dituduh berbohong tentang Ustaz Safrizal itu ada kitabnya, tapi saya bilang sampai sekarang belum pernah menunjukkan kitab, tapi fotokopian. Kalau saya ada kitabnya. Kemudian ini hadisnya. Iya. Kemudian yang mengatakan seluruh bid'ah kan saya bilang kalau ulama itu mengatakan bid'ah ya tanpa ada tanpa ada tambahan hasanah atau wajib atau apa itu, kalau hanya dia mengatakan bid'ah saja, itu maksud ulama itu adalah bid'ah secara syariat, bid'ah dhalalah. Jadi tidak dimaksudkan para ulama misal seperti ini, bid'atun disebutkan bid'atun saja tanpa ada tambahan begitu. gitu. Ya. Oh gitu alur ceritanya. Enggak bisa dibacakan. Seperti ini kan Nanti tidak ada nih lanjutannya. biar Tidak kita ada tambahan. biar kita menyaksikan ini ada 15 orang kita menyaksikan bagaimana cara kita membaca kitab dan mentasawurkan bagaimana kontekstualnya, bagaimana itu kan enak. Kalau kita mau membahas tentang masalah konteks bid'ah itu dibacakan. Kalau saya udah bilang mantum, ya teman-teman itu banyak ada namanya Azmin sampai 5 meter itu. 5 meter itu SMS-nya itu ndak ana balas. Kenapa? Ana nggak minat kalau sama Aswaja. Kenapa Anda ndak minat sama Aswaja? Karena Anda sudah tahu. Ya, nah tapi kalau ada seorang salaf misalnya Egi misalnya kan dia Hambali begitu. Memang betul-betul dia mau membahas gitu, nggak apa-apa. Saya senang gitu. Saya tunggu mau 5 lembar, 6 lembar gitu. Nah, tapi kalau sudah Aswaja ini saya udah pengalaman dengan Aswaja. Iya. Saya nggak dapat ilmu, tapi Aswaja mungkin dapat ilmu dari saya. Wallahu Ya dibacakan lagi. Tapi saya nggak dapat gitu ilmunya. Dibacakan yang tadi itu yang masalah Fakhrul Razi ini udah berapa kali saya sama Fakhrul Razi wahya ini. aroda al-wawiyah. Bisa dibacakan fitarawih wa qauli Umar fitarawih nikmatil bid'ah ya aroda al-bid'ah al-wawiyah. Ini dijelaskan secara detail sampai ke belakang fa innal muqtadi atam yadkhulu fihil mani. Ini ada penjelasan secara detail bagaimana konteks pembagian bid'ah yang dikupas tuntas oleh madhab Asy-Syafi'i. Jadi seperti itu. Jadi kita itu jangan baca separuh-separuh agar tidak menjadi hal yang dipersoalkan. Karena apa? Karena dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah ini berangkatnya dari pertanyaan. Dicontohkan secara ringkas dan jelas lah gini. Ya. Jadi kalau memang Imam Syafi'i membagi menjadi 2, ya. Nah, kemudian adakah Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan contoh-contoh tersebut apa yang dia bagi itu? Contoh-contoh di dalam kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada kematian. Ya. Di mana di zaman kita juga ada kematian. Ya. Di kita ada acara namanya tahlilan. Ya. Di Imam Syafi'i ada enggak? Kalau berbicara tentang Imam Syafi'i membagi dengan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Kalau kita fokus kepada kajian fikih, ada istilah aslun syar'iyun, ada istilah yang tidak masuk kepada aslun syar'iyun. Dari sisi dua itu contoh yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Dari Semua orang ingin tahu ya. Dari sisi itu kita akan bisa memahami. Karena apa? Dalam memahami beberapa teks hadis, beberapa teks Al-Quran,
Itu dalam kalangan Syafi'iyah itu ada yang menjelaskan secara mantuk sharih, ada yang ghairu sharih. Jadi seperti itu. Dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah saya jelaskan dari awal, saya itu sudah mengkaji apa yang disampaikan Imam Ibnu Hajar. Wa su'ila nafa'anallahu bihi bima lafduhu man rawa haditsa Maksud antum dari awal mana ini? Dari awal mana? Itu dari awal sini atau awal sini? Ya awal itu. Awal mana? Yang tentang masalah hiya aroda al bid'ata al wawiyah itu. Nah, coba dari awal coba. Ya bisa dibaca. Saya tadi ini. baca terus. So coba Anda baca gitu. Saya akan menyimak dan jelaskan kepada saya. Kan enak. Saya tadi membacakan beberapa prinsip yang ditawarkan oleh Izzuddin bin Abdissalam. Bukan hanya Izzuddin bin Abdissalam saja yang mengungkap beberapa bid'ah hasanah itu. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, As-Suyuti, Al-Mahalli, dan juga Ibnu Hajar. Itu juga mengungkapkan itu ada yang kita minta itu contoh. Contoh daripada ulama-ulama itu, kayak tadi kan Anda baca Al-Iz bin Abdissalam ada dia mencontohkan. Ya. Cuma permasalahannya itu kan ya. Jadi apa yang dicontohkan oleh Al-Iz bin Abdissalam seperti membangun jembatan, membangun madrasah itu kita tidak ada masalah. Pengumpulan mushaf tidak ada masalah. Sekarang tahlilan ada nggak disebutkan Al-Iz bin Abdissalam? Saya kan sudah memberikan satu kajian tadi. Kalau jenengan fokus kepada prinsip madhab Syafi'i, ada istilah aslun syar'iyun, ada istilah la yadkhulu tahta aslin syar'iyyin. Dari dua itu banyak kerangka. Ketika hal itu masuk dalam konteks sesuatu yang tidak berdampak kepada syariat, maka itu baik. Untuk sekedar contoh kita itu sekedar tasawur dan juga tampil daripada ulama Ibnu Hajar. Al-Iz bin Abdissalam punya anak istri enggak? Apanya? Untuk sementara Al-Iz bin Abdissalam punya enggak? Untuk masalah profil saya tidak mengkaji. Kalau profilnya itu bagaimana, tapi secara prinsip bagaimana kekuatan keilmuan Izzuddin bin Abdissalam. Baik, kalau itu yang diketahui oleh akal lah ini. Ada masyarakat enggak di zamannya Al-Iz bin Abdissalam? Ada masyarakat enggak? Udah gini aja, kitabnya itu tinggal di hutan sendiri. Kitabnya itu dibaca, yang suila, kemudian kita. Al-Iz bin Abdissalam itu tinggal di rumahnya itu sendirian atau di tetangganya nggak ada gitu atau gimana? Kalau secara biografi saya kurang paham, saya jujur saya kurang paham. Tapi secara prinsip saya ini tahu. Ma'ruf secara akal ini. Gitu. Bagaimana kita mengaku mazhab Syafi'i hanya sekadar masyarakatnya, masa dia tinggal? Ya kalau masyarakat itu kan bukan ilmiah. Padang pasir sendiri. Kita itu bicara tentang ilmiah, kajian kitab. Saya tantirkan gini, semua ada pertanyaan kepada saya. Kamu wong kucluk, kamu tahu ndak Firman seumpama Firman itu punya masyarakat, tidak penting itu bagi saya kalau berbicara tentang kajian ilmiah. Coba dibaca saja yang suila dan kemudian fa'ajaba biqaulihi rawa al-khatib fi tarikh Baghdad. Itu banyak persoalan-persoalan yang perlu diungkapkan kalau kita ingin mencermati secara kajian-kajian ilmiah. Jangan diambil kesimpulan wahya aroda al-wawiyata. Saya kasih tahu, dalam berbagai literatur, baik secara teks ataupun bukan teks, itu sudah dijelaskan oleh terdahulu. Yang mau naik silakan baca ya. Ada ahlus syar'i. Kita lihat yang asu aja yang berani. Ini kan ada ahlus syar'i. Mazhab Syafi'i. Ada ahlus syar'i, ada ahlul luwawi, ada ahlul urfi. Jadi yang meletakkan itu beda-beda.
Kalau kita mengkaji secara ahlus syar'i itu ada koridornya masing-masing. Ahlul lughwi itu koridornya masing-masing. Ahlul urfi itu koridor. Jadi Sehingga ada timbul kaidah kulluma pembahasannya apa mau dibahas sebentar. itu? Kulluma la dhabita syar'an ila akhirih yurja'u ilal urfi. Jadi kalau itu kita pahami dalam konteks kajian fikih, kita akan tidak terlalu terburu-buru untuk menghukumi seseorang. Jadi seperti itu kayak. Coba dibaca wasuila landen takon atau ditanyakan bahasa Indonesia fa'ajaba, kemudian Ibnu Hajar menjawab. Ini kan persoalan pertanyaan yang disodorkan kepada Ibnu Hajar tentang masalah konteks bid'ah, dan juga di sini disebutkan tentang masalah Asy'ari, dari kalangan Asy'ari juga disebutkan. Jadi kita memahami kitab itu bukan setengah-setengah. Kalau memang ingin konsistensi kita di dalam bidang keilmuan yang bermadhab Syafi'i, jadi seperti itu. Yang pendekar asu aja yang ngaku hebat, yang ngaku pintar, silakan naik baca. Saya tidak ngaku hebat, saya tidak pernah mengaku hebat. Saya menghargai jenengan Atau karena yang ngaku jenengan, bener lah. Ya. jenengan itu tidak pernah memaki-maki Yang ngaku saya. bener asu aja silakan baca. Saya tidak pernah mengaku benar. Kan tadi saya sudah baca. Ini juga disebutkan mangkana ala khilafi ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah wal muradu bihim ahlus sunnah wal jamaah itu adalah atba'u Syekh Hasan al Asy'ari wa Abi Mansur al Maturidi, imamai ahli sunnah. Ini kan juga membahas tentang masalah itu. Loh, bukan membahas itu yang ada di kitab Fatawa Al-Hadisiyah. Itu bukalah, itu dibaca fa'ajaba. Itu kan berangkatnya dari masalah konteks bid'ah. Jadi bacanya itu jangan setengah-setengah. Jadi yang ada, yang kitab yang di depan Anda itu kitab Fatawa Al-Hadisiyah, berangkatnya dari su'ilah, pertanyaan, dan kemudian ada jawaban dari Ibnu Hajar sesuai riwayat dari Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dan juga dalam hadis sahih syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah wal muradu. Itu kan terusannya itu. Makanya saya menyuruh baca dari awal, kemudian diterjemahkan, dikontekstualkan, ditasawurkan, diijrokan kepada realita. Jadi dalam memahami kitab seperti ini itu, karena antum salah paham ya. Loh, Aja salah paham, makanya saya buka ini. Bukan salah. Kalau dia nggak salah paham, mana nggak buka ini kitab. Tidak ada yang salah paham. Kita membenahi pemahaman. Apa yang salah diluruskan. Apa yang sudah tidak salah tidak perlu diluruskan. Jadi seperti itu kalau ingin membahas tentang masalah. Ini wong Jadi seperti mending antum yang baca. Jadi ketika antum baca yang antum menurut antum yang salah, nanti dia koreksi bahwa oh saya salahnya di situ loh. Ini namanya bukan diskusi dong kalau saya yang baca. Nanti kan kayak pengajian nanti ini. Tidak apa-apa kan antum mau menyebarkan paham ahli sunnah wal jamaah. Saya kan sekedar, ini gratis loh ini. Saya kan sekedar orang kampung. Gratis, apalagi bukan ada kiai, istilahnya bukan ustadz, apalagi bukan salafi kan. Bisa dibaca saja. Kalau ada Idrus Romli di sini dia sangat senang begitu untuk bisa yang salafi jangan menyebut orang-orang lain yang ada di rumahnya, tidak boleh. Kita bicara baik-baik saja, tak perlu membicarakan orang lain. Kan dari awal kita mau bahas kitab. Jadi seperti itu. Coba dibaca saja. Asalnya sudah banyak. Saya baca ya, mungkin nanti diterjemahkan. Enak kan itu ya. Asu aja itu. Ya gimana ya? Saya yang baca, nanti jenengan yang mengkoreksi, yang menerjemahkan. Gimana, enak ya? Gimana? Kalau tidak mau membaca, saya saja yang bacakan. Wasu'ila nafa'anallahu bima lafduhu man rawa haditha qawlihi man a'rada an sahibi bid'atin. Antum tujuan antum membaca itu untuk apa? Ini kan saya bacakan, berhubung Anda tidak mau baca ya mau gimana lagi? Saya baca ya. Ini bukan kita latihan membaca ya. Gimana? Tadi itu bukan latihan membaca. Saya itu membuktikan bahwa di mana ya kalau Umar itu yang dikatakan
bid'ah lughawiyah. Ya. Jadi saya tunjukkan kitabnya. Ya. Anda paham? Jadi Terus gimana? ketika dia maksudkan itu, Gimana? karena menurut dia bukan bid'ah lughawiyah. Gimana? Karena dia nggak mau, Iya, nggak gimana? mau dikatakan. Kelanjutannya itu nikmatil bid'ah ya arada al bid'ah al wawiyah wa huwa ma fa'ala ala ghairi mithalin kama qala ta'ala kul ma kuntu bid'an minar rusuli wa laysat bid'atan syar'an fa innal bid'ata asy-syar'iyyata dhalalatun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man qasamaha minal ulama ila hasanin wa hasanin fa innama qasbid al-ghayya wa maqala kullu bid'atin fa ma'nul bid'ah syar'iyyah ala taro anna sahabata radhiyallahu ta'ala anhum wa tabi'ina lahum bi ihsan angkaru ghayra shalawatil khamsi kal aitaini wa illam yakun fihi nahyun wa karihu istislamar ruknaini asyamain wassalah aqibas sa'i bainas safa wal marwah kiasan ala tawaf wa kadzama tarakahu sallallahu alaihi wasallam ma'a qiyamil muqtadi fayakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madmumatan wa kharaja bi qaulina ma'a qiyamil muqtadi fi hayatihi wa kharaja bi qaulina ma'a qiyamil muqtadi fi hayatihi tarkuhu ikhrajal yahudi min jaziratil arabi wa jam'il mushafi wa ma tarakahu tarakahu ikhrajal yahudi atau tarkuhu sama karena wa kharaja bi qaulina tarkuhu ikhrajal yahudi min jaziratil arabi wa jam'il mushafi wa ma tarakahu liwujudil mani. Tarakahu atau tarkuhu sama ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau kharaja biqaulihi ini dijadikan tarkuhu adalah maf'ul, kalau dijadikan dengan jumlah yang menjadi fa'iliyah dari kharaja itu sama, tarkuhu tarakahu sama. Wa ma tarakahu liwujudil mani kal ijtima' li tarawih fa innal muqtadi at-tam yadkhulu fihi al-mani wa dzakara annal hajj al-maliki fi man qala an-nujumu tadullu ala kadza lakin bi fi'lillahi yajri fi khalqi annahu bid'atun minal qawli manhiyun anha. Ini saya sudah bacakan terkait dengan masalah apa yang Anda inginkan. Tapi bacanya jangan cuman baca di sini saja. Bisa diteruskan sampai ke belakang. Bisa diteruskan ke belakang. Bacanya mau di mana lagi? Kalau bacanya mau di sini lagi. Apanya? Anda udah baca di Fathul Bari. Gimana? Anda membaca di mana lagi? Sudah cukup itu saja. Bisa dijelaskan karena saya sudah baca, bisa dijelaskan. Nanti akan beberapa hal yang pasti bisa diambil kesimpulan. Kalau tidak bisa dijelaskan ya tidak apa-apa. Kita kan ngopi-ngopi bareng nggak apa-apa di sini. Kalau tanpa ada penjelasan dari jenengan, bagaimana konsep nikmatil bid'ah hadihi itu bagaimana? Sudah cukup ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang menjadi persoalan untuk masalah kalau kita spesifik membaca daripada kitab yang ada di Fatwa Kubro Al-Fiqhiyah. Dan apalagi tadi sudah ada ketegasan dari Fatwa Al-Hadisiyah yang mengungkap tentang masalah prinsip yang ditawarkan oleh Izzuddin bin Abdissalam. Ini karena sudah malam, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.